Suara Dian, the best of campus radio. Kita beda, tapi satu. Sobat Dian, temenin aku duduk bareng yuk. Sobat Dian, welcome di segmen Zona Nyaman bareng aku Vinia. Biar makin seru, sekarang aku bareng Dr. Rika Lestari. Berkarya bersama hati, mix it up. Halo Dr. Rika, Halo. gimana kabarnya nih dok? Kabar baik, alhamdulillah. Aduh, akhirnya kita ketemu setelah lebaran libur lama banget ya dok. Iya. Dokter, ini nggak sih? Libur lebaran kan? Kemana nih? Libur mudik, kita ke Bandung kemarin. Hah? Gitu. Oh, gede ini kita ya. Ulang lagi. Kemarin saya ke Bandung liburan sama keluarga. Kebetulan lebaran di sana. Kalau lebaran-lebaran gini makan apa aja nih dok? Pasti nggak sehat? Yang pasti tahu ya, kita biasanya kalau lebaran makannya yang santan-santan ya. Opor, rendang, terus juga kemarin kan kebetulan mama saya orang Sulawesi jadi makannya coto Makassar. Jadi berat-berat semua kita makannya kalau lebaran. Aduh, ngomong-ngomong tentang lebaran nih dok, kan kita makan kayak gitu tuh yang nggak sehat-sehat gitu, pasti bikin tubuh kita tuh makin gemuk. Nah, karena kita nggak kontrol makan karena enak banget ya jujur ya, tapi akhirnya perut kita buncit atau kita tambah gemuk nih di si bagian mana aja, double chin atau pipi makin juga tembem gitu. Menurut pandangan dokter nih, kalau makan berlebihan seperti itu tuh fine aja atau malah bahaya nih dok? Justru bahaya. Yang Gimana? pasti yang nggak fun aja ya. Jadi kalau makan yang seperti itu, yang otomatis kan kita makan yang mengandung gula yang tinggi, kemudian yang kadar lemaknya juga tinggi. Sebenarnya yang paling penting itu adalah gula. Jadi gula terutama biasanya kalau lebaran itu kita minum minuman yang manis ya, soda gitu ya, terus apa ya? Marja. Itu ya sirup ya. Jadi gula itu sebenarnya itu yang berpengaruh ke penampilan kita. Karena apa? Karena gula itu kalau misalnya kita makan gula yang terlalu sering, otomatis akan terjadi lonjakan gula yang sering juga di tubuh kita. Lonjakan gula itulah yang sebetulnya berbahaya karena dia akan memicu inflamasi di tubuh kita. Kalau misalnya terjadi inflamasi, terjadilah proses aging atau penuaan. Penuaannya tuh di mana aja? Banyak di kulit, di organ-organ dalam juga. Nah, kalau misalnya di kulit itulah yang bikin kita tuh terlihat tampak lebih tua. Kemudian muncul kerutan-kerutan halus juga di wajah kita. Nah, pintar juga nih tubuh kita untuk menarik si gula. Jadi kalau gula tinggi itu tidak dibiarkan beredar saja di pembuluh darah. Jadi dia akan memanggil namanya insulin. Kan sering ya? Iya. Pernah dengar ya insulinnya? Jadi insulin itu tujuannya adalah untuk memindahkan gula di pembuluh darah kita yang kebanyakan tadi, itu akan pindahkan ke sel-sel tubuh kita. Sel otot, sel lemak salah satunya. Nah, itulah makanya kalau kita makan gula yang tinggi, itu yang cepat bikin gemuk. Jadi buncit, kemudian punya double chin. Nah, kalau kita cewek-cewek pasti khawatir ya ada double chin, apalagi badannya gemuk, buncit perutnya. Nah, kalau di Athena tuh ada nggak sih dok treatment atau produk yang bisa ngilangin kegempalan kita atau bahkan mungkin bisa ngilangin V-shape nih, bisa aja V-shape. Nah, sebenarnya kalau untuk lemak, jadi di Athena itu kita ada produk dan juga ada treatment. Jadi kita bisa mencegah lemak itu menumpuk atau lemak yang sudah ada kita bakar. Jadi kalau misalnya kita mau mencegah lemaknya menumpuk, itu dari namanya produk kita itu ada namanya Stop Eat dan Oke Slim. Jadi Stop Eat itu menahan nafsu makan kita. Otomatis kan kalau nafsu makan kita menurun, asupan juga menurun, otomatis kan kemungkinan lemak akan tumbuh atau tersimpan di dalam sel-sel lemak kita juga akan menurun. Nah, itu Stop Eat itu biasanya bagi orang-orang yang sering ngemil nih. Jadi minum Stop Eat otomatis gak gampang ngemil, jadinya nurun nafsu makan. Ada satu lagi namanya Oke Slim. Jadi Oke Slim ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin jarang ngemil tapi sering makan makanan yang berat. Contoh nasi padang mungkin 3 kali sehari. Banyak banget ya. Nah, jadi kalau kayak gitu setiap makan nasi padang atau misalnya setiap makan berat itu minum namanya Oke Slim. Jadi kita cheating nih. Cheating tapi caranya pinter. Jadi lemak yang tadi kita makan itu langsung dibuang. Jadi nggak diserap sama sekali sama tubuh kita. Nutrisinya tetap diserap tapi lemaknya. Nah, mungkin nanti akan berasa pada saat kita ke belakang nih. Lemaknya tuh akan keluar semua. Tapi bukan berarti lemak yang sudah ada yang keluar, tapi lemak yang kita makan saat itu juga.
Jadi saat itu kita makan lemaknya banyak, apalagi nasi padang, itu keluarnya juga banyak. Nah itu untuk mencegah ya. Nah sekarang kalau misalnya lemaknya udah ada nih, contoh tadi perut atau double chin, berarti kita bakar. Kita bakar caranya adalah kita suntik. Suntik tujuannya adalah untuk memecah lemak tadi, jadi akan terserap oleh tubuh kita, dibuang melalui feses, urin gitu. Jadi akan mengurangi kadar lemak di tubuh kita. Nah tapi kalau lemak itu kita nggak bisa ngelihatnya dari berat badan, beda. Karena kalau lemak itu kita ngelihatnya dari lingkar. Jadi misal kita suntik di bagian lengan, kita ukur nanti setelah beberapa tindakan, oh ternyata ukurannya akan mengecil. Perut juga kayak gitu. Kalau di wajah kan nggak mungkin kita ukur wajah ya, lingkar wajah. Jadi kita lihat V-shape atau enggak bentuknya gitu. Kalau untuk lemak di bagian wajah dan tubuh. Oke, kalau ada di badannya dok, itu bisa berapa injeksi nih dok? Minimal itu di 4 kali injeksi, 3-4 kali injeksi, jangka waktunya 1-2 minggu sekali, itu bisa diulang. Baik, tapi tentang kalau udah diinjeksi gitu kan pasti kan makin mengecil ya dok. Nah nanti kita kan sebagai orang atau bahkan cewek deh, kita tuh memimpikan tubuh yang proporsional. Nah menurut dokter nih, seberapa pentingnya, apakah penting punya tubuh yang proporsional? Yang pasti penting banget. Jadi tubuh yang proporsional itu mendukung banyak sekali ya. Namanya di Indonesia kita tuh ada namanya beauty privilege ya, beauty privilege. Kalau misalnya kita penampilan ya nggak jauh-jauh deh, misalnya kita ngelamar kerja, ada tulisannya pasti berpenampilan menarik ya kan. Nah itu juga salah satu yang mendukung kita, selain kita percaya diri juga, terus juga di lingkungan sosial juga lebih mungkin diterima kalau di Indonesia ya, karena kan lebih ngelihat tadi beauty privilege, terus juga lebih sehat yang pastinya. Untuk kita karir kedepannya juga lebih mendukung kalau misalnya kita punya tubuh yang proporsional. Oke, tapi kalau udah diinjeksi gitu dan kita udah treatment gitu dok, apa nih tips dokter biar treatmentnya tuh makin udah awet gitu, nggak kita nanti makan gempal lagi gitu? Nah sebenarnya itu tadi, nggak bisa kita hanya ngandelin dari treatment maupun produk, tetap kita bantu lifestyle di rumah ya. Jadi bukan mentang-mentang kita udah treatment, udah kecil nih badan kita, tetap kita makan banyak, itu otomatis juga akan tetap berat badan akan naik lagi, kembali lagi seperti semula. Makanya kita harus tetap jaga di rumah. Tetap jaganya dengan apa? Ya makan 3 kali sehari oke, tapi jangan dibantu sama nyemil, atau misalnya sering makan makanan yang kadar gulanya tinggi gitu ya. Pokoknya makan yang sehat, seratnya juga tinggi. Kalau bisa tuh intermittent fasting tuh bagus banget. Intermittent fasting tuh bagus untuk nurunin berat badan. Kemudian olahraga kecil-kecilan, nggak mesti lari, minimal jalan. Justru sebenarnya jalan cepet itu lebih kebakar kalori dibandingkan kita lari. Terus minum air putih minimal 2 liter sehari, itu pasti. Terus istirahat juga, biasanya kita menyepelekan istirahat yang cukup ya, apalagi mahasiswa ya, misalkan begadang ngerjain tugas gitu kan, apalagi kalau misalnya mau skripsi, nah itu udah mulai jam tidurnya kacau. Nah biasanya udah jam tidur kacau, nyemil pula, nah itu biasanya rentan di waktu-waktu kayak gitu. Makanya istirahat yang cukup juga penting untuk metabolisme tubuh yang baik. Oke, tapi untuk treatment gitu tuh aman nggak sih dok buat kita yang mahasiswa nih, kayak misalnya slim fit atau apa untuk yang nurunin itu ya? Nah itu jadi sebenarnya aman aja. Kalau untuk yang pasti produknya harus terpercaya, beli di tempat juga yang terpercaya, dan juga dikerjakan oleh dokter yang profesional. Jadi pasti aman ya. Kalau di Athena pasti aman dong. Pasti aman dong. Nah, Athena nih, kalau tadi kan kita udah tanya-tanya juga ya, teman-teman kalau tahu aku mau treatment di Athena buat jerawat aku. Stop dulu, ada iklan mau lewat nih. Beli produk dan lakukan treatment sesuai kebutuhanmu di Klinik Athena. Jangan lupa mampir ya. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini ya dok, kita mau adain Q&A nih buat teman-teman yang ada di Instagram. Ada nih satu pertanyaan dok. Dok, kalau pengen punya wajah V-shape, cukup nggak sih cuma injeksi lemak aja atau ada treatment lain? Jadi kalau kita pengen wajah kita V-shape, sebenarnya kan banyak faktor. Pertama itu lemak pipinya lumayan agak banyak.
Yang kedua, otot rahangnya biasanya lebih besar. Yang ketiga, dagunya itu lebih pendek. Nah, jadi kan memang 3 itu yang paling mendukung ya. Jadi kalau misalnya kita hanya injeksi lemak aja memang lebih tirus, tapi kalau misalnya ototnya ternyata gede, nah itu kita harus bantu sama botox rahang. Jadi botox rahang itu tujuannya adalah untuk bikin rileks ototnya. Jadi kalau rileks, lemes ototnya, jadi kayak masuk ke dalam, otomatis bikin wajahnya jauh lebih V-shape. Terus biasanya kita kombinasi sama filler dagu. Jadi filler dagu biasanya ada kan, kalau misalnya kita lihat orang dagunya tuh agak ke dalam gini, atau misalnya nyatu dengan lehernya. Nah itu kita bantu sama filler dagu. Jadi proporsi wajahnya juga, dimensi wajahnya juga itu jadi lebih maksimal. Nah jadi treatment 3 tadi itu bagus banget untuk wajah yang lebih V-shape. Tapi ada satu lagi nih, kita tambahkan treatment namanya ultralift. Jadi ultralift itu merangsang kolagen di bawah kulit, otomatis nanti wajahnya lebih lifting naik ke atas. Jadi tadi udah kecil pipinya, terus juga dagunya udah bagus, kita lifting wajahnya, jadi lebih kencang lagi, lebih awet muda lagi. Jadi itu bagus banget untuk bikin wajahnya lebih shape. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, aftercare setelah treatment dan botox tuh gimana? Aftercare-nya, jadi kalau untuk injeksi lemak sebetulnya nggak ada, cuman yang paling penting jangan langsung pakai skincare setelahnya. Kan habis disuntik, jadi skincare paling besoknya udah boleh. Kalau aftercare setelah botox, kalau botox itu kan kerjanya 2 minggu baru kelihatan. Nah jadi selama 2 minggu itu hindari pijat atau masas berlebih di area yang kita botox. Kenapa? Karena takutnya nanti malah migrasi ke otot yang lain, hasilnya jadi nggak maksimal. Kalau untuk filler itu aftercare-nya sebenarnya hindari dulu device yang panas atau misalnya treatment yang panas, ya seperti ultralift, terus seperti laser gitu. Terus hindari juga mandi air panas dulu. Kenapa? Karena itu kan yang kita suntikan adalah hyaluronic acid, nanti malah menyerap lebih cepat, hilang lebih cepat. Karena filler itu bertahannya 2 tahun. Tapi kalau kita tadi aftercare-nya kita nggak bantu, otomatis hilangnya malah akan lebih cepat, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, ada downtime nggak sih dok setelah treatment? Kalau downtime itu lebih ke injeksi slimmingnya aja atau fast contouringnya. Jadi paling kalau kena pembuluh darah sedikit atau agak kebiruan sedikit itu wajar, masih normal. Biasanya hilang dalam waktu 5-7 hari. Kalau nggak ada bekas, ya nggak ada bekas sama sekali, nggak ada downtime sama sekali. Jadi sebenarnya downtime itu tergantung nanti, tergantung pembuluh darahnya kena atau enggak. Namanya itu resiko, ya. Tapi bisa juga enggak. Nah ngomong-ngomong tentang resiko, ada pertanyaan nih tentang resiko. Ada nggak sih resiko kalau kita treatment injeksi lemak, botox, dan filler? Resikonya jadi lebih cantik dan percaya diri. Berarti kita harus banget botox ya. Nah ada pertanyaan selanjutnya, ini biasanya kalau injeksi lemak kulit bisa jadi kendur. Ada nggak sih solusi buat masalah ini dok? Benar. Jadi kalau misalnya kita injeksi lemak kan otomatis kulitnya kendur, kayak kita misalnya berat badannya turun drastis juga kan pasti kulitnya kendur, ya nggak ada yang nahan di bawah kulitnya. Nah itu kita bantu sama alat namanya ultralift. Jadi ultralift itu ngerangsang produksi kolagen di bawah kulitnya. Jadi selain sebenarnya dia bisa juga ngebakar lemak, tapi paling kenceng memang ngencengin kulitnya. Jadi memang bagusnya dikombinasi, habis injeksi slimming kita pakai alat ultralift untuk ngencengin kulitnya. Dan itu juga bisa dilakukan sama kayak injeksi slimming di lengan, paha, maupun di perut. I see. Nah ada yang tanya juga nih dok, produk Stop It dan Oke Slim boleh nggak sih dikombinasi buat kita yang suka makan banyak, dan apa ada efek sampingnya? Oke. Jadi kalau Stop It dan Oke Slim tadi kan, kalau Stop It untuk yang sering ngemil, terus kalau Oke Slim yang sering makan makanan yang berlemak. Tapi kalau ternyata orangnya sering ngemil dan makan berlemak, ya dua-duanya diminum, berarti dua-duanya diminum. Caranya gimana? Caranya sebelum makan, 3 jam sebelum makan itu minum Stop It. Jadi nanti biasanya jam 12 siang tuh udah mulai nggak nafsu makan. Tapi walaupun nggak nafsu makan, jangan dihajar nggak makan, tetap makan walaupun sedikit. Nah terus nanti pas makan, misalnya nih kondangan nih, misalnya malamnya kondangan, makan makanan yang berlemak semua, nah itu pas makan Stop It, Oke Slim, jadi nanti lemaknya langsung kebuang. Efek sampingnya biasanya yang paling nggak nyaman itu pada saat minum Oke Slim. Pada saat ke belakang itu jangan kaget,
ada lemak juga yang keluar, ada minyak yang keluar. Oh. Karena minyak yang kita makan itu tadi nggak diserap oleh badan kita, makanya nggak jadi lemak nanti di tubuh. Oh, oke. Nah, untuk pertanyaan yang ada di Instagram kayaknya udah jelas semua nih peserta kita. Kalau yang di sini ada yang mau bertanya nggak? Saya mau bertanya. Boleh. Nah, kan saya mau treatment juga nih dok. Kalau kan saya agak gemuk lah, agak gempal gini. Walaupun sapi dan imut gitu, tapi kan kurang beda juga. Kalau untuk treatment sendiri untuk perempuan dan laki-laki itu ada bedanya apa enggak sih dok? Atau sama ada kriteria untuk bobot sendiri untuk treatmentnya itu? Mungkin misal kalau 200 kilo itu nggak bisa atau gimana gitu dok? Kalau untuk ini boleh langsung jawab ya. Boleh. Kalau misalnya untuk cewek cowok kita nggak bedain, sama aja model treatmentnya, nama treatmentnya, cara treatmentnya itu sama semua. Bedanya mungkin nanti ruangannya kita bedakan, perempuan khusus untuk perempuan, laki-laki khusus laki-laki. Terus nggak ada batasan juga. Justru kalau misalnya yang makin berisi itu yang makin direkomendasikan untuk melakukan treatment. Ya, memang treatment tadi injeksi slimming tuh di mana aja bisa, di lengan. Pokoknya selama ada lemaknya itu bisa kita suntik. Double chin biasanya. Terus bra line atau di bagian belakang ya, suka ada sayap. Iya. Nah, gitu. Sayap tapi mengepaknya ke bawah gitu ya. Nah, itu kita suntikan dengan injeksi slimming. Itu bisa. Terus nanti setelah udah kebakar semua nih lemaknya, baru kita pakai ultralean, pakai alat. Itu bagusnya dikombinasi sama minum tadi produknya Stop It sama Oke Slim. Kecuali kalau jarang udah makan sehat nih, tinggal lemaknya aja, ya udah berarti treatment plus olahraga juga tetap biar cepet. Cukup menjawab ya. Berarti habis ini treatment ya mas. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Boleh. Kalau saya mau bertanya di bagian muka, ini kenapa ya muka saya bolong-bolong gitu? Dulunya jerawatan nggak? Iya, dulu jerawatan. Iya. Jadi sebenarnya kalau itu kan kita sebutnya acne scar atau bopeng. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang peradangan dulu mungkin jerawatnya, namanya kita laki-laki ya. Kalau laki-laki kan nggak kayak perempuan kan care banget ya. Ada jerawat satu langsung diobatin. Jadi kalau cowok kan lebih cuek. Nah, peradangannya itu udah keburu ke dalam banget. Jadi makanya ngerusak struktur kulit dalam. Tapi itu sebenarnya bisa diperbaiki. Jadi kita rangsang produksi kulitnya yang baru dengan cara kita treatment namanya Dermacia Rejuve. Dermacia Rejuve tuh seperti diambil darahnya, nanti darah kakaknya kita ambil terus diolah. Kenapa harus darah kakaknya? Karena darahnya kakak itu ada namanya growth factor atau misalnya sel pertumbuhan untuk ngerangsang kulit barunya kakak sendiri. Nah, itu bisa dengan itu. Tapi kalau takut suntik bisa di laser kak, laser pico. Jadi laser pico tuh sama untuk ngerangsang produksi kulit barunya juga. Kalau misalnya ada, mungkin sering ya skincare untuk naikin bopeng atau naikin acne scar, itu nggak bisa sebenarnya, kecuali mempercepat abis treatment pakai skincare itu biar pertumbuhannya lebih maksimal. Itu jadi tetap butuh yang namanya treatment. Dan memang scar tuh paling banyak pada laki-laki kak, karena itu tadi faktornya banyak. Faktornya salah satunya adalah mungkin dulu nggak terlalu scare kalau kayak cewek kan biasanya gitu. Kalau cewek kan satu udah langsung total jerawat gitu biasanya kak. Injeksi acne biasanya gitu, lebih banyak gitu. Oke, cukup menjawab ya mas. Langsung laser pico ya abis Langsung ini ya. besok sini rata semua. Oke. Iya. Oke, seru banget bincang kita kali ini. Thank you Dr. Rika. Ya, thank you juga. Sudah berkenan collab sharing sama Radio Suara Dian. Cerita ilmunya sangat menarik. Aku Vinia pamit, dan Sobat Dian jangan lupa ya, keluarlah dari zona nyaman. See you.